SNMPTN bukan cuma tentang nilai raport, tapi ada faktor-faktor lain loh yang dipertimbangkan. Apa aja faktornya? Simak di video kali ini. Balik lagi di GAP Media Channel. Yap, kali ini aku mau ngomongin bahwa SNMPTN ternyata bukan cuma tentang nilai rapor. Ini masih banyak juga nih ya dari kalian mungkin khawatir gitu kan, Kak, nilai aku kecil, bisa nggak sih aku tetap lolos SNMPTN? Terus nilaiku ada yang anjlok dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya aku di sini mau ngasih tahu bahwa ada faktor-faktor lain loh yang sebenarnya bakal dipertimbangkan untuk kelolosan kalian di SNMPTN. Tapi ini bukan berarti nilai raport nggak dipertimbangkan ya, itu juga dipertimbangkan. Cuman kita lihat ada faktor-faktor apa aja sih yang turut membantu kalian meskipun nilai kalian tuh nggak di atas 90 gitu ya, tapi kalian bisa tetap lolos di SNMPTN. Nah, faktor-faktor ini bisa kita bagi jadi 3. Yang pertama ada faktor siswa, yang kedua ada faktor sekolah, dan ada faktor lainnya. Nah, kita mulai bahas dari yang faktor siswa. Faktor siswa ini pastinya berkaitan dengan prestasi akademik atau non-akademik kalian. Nah, mulai dari yang akademiknya, ini pasti berhubungan dengan nilai raport. Cuman kita bisa bedah lagi nih nilai raportnya. Yang pertama, nilai raport dari setiap mata pelajaran. Atau kalau teman-teman pernah lihat video kita sebelumnya, kita pernah upload tentang nilai yang relevan untuk jurusan di SNMPTN. Jadi yang seperti aku sering bilang gitu ya, kalau misalkan kalian mau ambil jurusan teknik, ya berarti kalian harus gedein nilainya fisika atau kimia. Kalau kalian mau ambil jurusan sosiologi, ya berarti nilai sosiologinya yang ditinggikan. Nah, ini juga yang aku maksud di sini ya. Jadi nilai per mapel itu harus disesuaikan dengan jurusan yang mau kalian ambil. Dan kalian juga harus mengutamakan nilai dari 6 mata pelajaran yang pasti bakal dipertimbangkan di SNMPTN. Terus yang kedua, selain nilai mata pelajaran, kalian juga pasti lihat nilai raport secara keseluruhan, atau bisa kita bilang ini tuh adalah NRT, nilai rataan total dari raport kalian selama 5 semester ya, dari semester 1 sampai semester 5. Dan ini diambil dari 6 mata pelajaran utama tadi. Nilai rataan total ini minimal kalian bisa mencapai NRM atau nilai rataan minimum yang diminta per jurusan di setiap PTN. Kita juga udah pernah upload ya dari part 1 sampai part 4 tentang NRM di berbagai PTN. Sebenarnya NRM yang diminta itu bisa berubah kalau sebelumnya sudah ada alumni. Nanti kita bahas di faktor berikutnya. Selain nilai per mata pelajaran dan juga nilai raport keseluruhan, faktor siswa lainnya adalah sertifikat akademik ataupun non-akademik. Ini juga kita pernah bahas gitu ya, jenis sertifikat apa aja sih yang bisa dilampirkan di SNMPTN. Dan sebenarnya sertifikat di SNMPTN itu sifatnya tambahan, tapi kalau kalian punya, itu bisa dapetin poin plus gitu ya dari peminat-peminat yang lain. Sertifikat ini tentunya harus yang kalian dapat di SMA ya, karena itu yang bisa dipertimbangkan. Kalau selain SMA ya berarti nggak bisa. Nah, itu adalah 3 faktor siswa ya, berarti ini faktor yang bisa dimaksimalkan oleh kalian para pelajar. Next, ada faktor sekolah. Kalau faktor sekolah kita lihatnya adalah indeks prestasi sekolah. Dilihat dari apa aja? Yang pertama pastinya alumni. Nah, alumninya ini yang lolos SNMPTN sebelumnya di PTN yang mau kalian ambil. Jadi sebenarnya alumni itu memang sangat menentukan. Kita juga udah pernah bilang gitu ya, kalau salah satu poin penting untuk mempertimbangkan kelolosan adalah faktor alumni. Terus yang kedua, selain alumni, faktor lainnya adalah akreditasi sekolah. Kenapa akreditasi sekolah berpengaruh? Karena dia kaitannya nanti dengan penentuan kuota eligible siswa di SNMPTN. Terus yang ketiga, faktor dari sekolah adalah track record nilai UTBK di PTN tertentu. Nah, sebenarnya ini bisa dipertimbangkan, bisa juga enggak ya, tergantung PTN-nya. Tapi beberapa PTN ada yang mempertimbangkan nilai UTBK alumninya. Oke, jadi itu adalah faktor dari sekolah. Nah, kalau ini sebenarnya kalian nggak bisa memaksimalkan ya, karena ini kan urusannya dengan indeks sekolah. Tapi ya setidaknya kalau kalian udah punya privilege sekolah yang bagus, itu juga bisa menambah peluang kalian di SNMPTN. Nah, yang terakhir adalah faktor lainnya nih. Faktor lainnya itu bisa jadi dari diri kalian sendiri atau bisa juga ditentukan oleh faktor sekolah.
Apa aja itu faktornya? Ada dua nih. Yang pertama tentang penjurusan. Jadi prioritas kalian dalam memilih jurusan itu juga mempengaruhi. Kalian mau pilih jurusan apa, dia ketat atau enggak, PTN-nya sedomisili atau enggak. Nah itu benar-benar bisa kalian maksimalkan dari kalian sendiri atau kalian minta rekomendasi dari sekolah atau spesifiknya dari guru BK. Dan yang terakhir adalah kebijakan khusus masing-masing PTN. Ini berkaitan dengan daya tampungnya ya. Daya tampung setiap jurusan itu yang dikasih oleh PTN berapa sih? Terus ada kan aturan-aturan SNMPTN kayak misalnya kalau nanti SNMPTN-nya lulus itu nggak boleh ikut SBMPTN. Kalau kalian udah lolos SNMPTN terus ikut SBM bisa jadi ada pengurangan kuota di tahun berikutnya. Jadi ini benar-benar sesuai dengan kebijakan PTN. Oh ya, satu lagi, kebijakan PTN ini juga menyinggung masalah portofolio untuk teman-teman yang mau memilih jurusan di bidang seni dan olahraga. Jadi intinya semua aturan yang diberikan oleh pihak PTN itu harus kita ikuti dengan baik. Oke, jadi itulah faktor-faktor yang menentukan SNMPTN kalian selain nilai raport. Jadi ini bukan berarti nilai raport gak penting ya. Nilai raport itu tetap jadi patokan pertama, tapi setelah itu ada faktor-faktor lain yang punya peluang untuk memaksimalkan kelolosan kalian di SNMPTN. So, semoga kalian bisa menstrategikan kembali apa aja sih yang harus dipersiapkan menjelang SNMPTN 2022. Karena tanggal 28 Desember itu sudah keluar kuota untuk sekolah di SNMPTN dan bisa kalian cek di web LTMPT, ltmpt.ac.id. So, itu dia untuk video kali ini. See you on the next video. Bye!